Jadi puasa itu selama ini yang kita pahami adalah puasa dari makan dan minum. Dalam hal pernapasan ada juga puasanya. Ketika napas kita per menit itu hanya 6 kali atau bahkan lebih rendah, nah itu bisa disebut kita sudah melakukan puasa napas. Puasa nafas. Maka salah satu tekniknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Ya, nah teman-teman, tinggal beberapa hari lagi nih ya Mas. Kita bakal memasuki bulan puasa. Nah, bulan puasa itu ya bisa apa ya? Kita mengurangi makan, intinya kayak detox lah ya Mas ya. Iya, betul. Nah, kalau dikaitkan dengan pernafasan bisa nggak Mas? Jadi selama bulan puasa itu kan sebenarnya bulan yang sangat sehat secara fisik ya. Jadi secara fisik itu bulan puasa itu bulan yang sangat menyehatkan fisik kita. Nah, mengapa demikian? Karena ketika bulan puasa itu lambung kita dan pencernaan kita secara keseluruhan itu mereka istirahat. Biasanya kan kita kalau pagi ya, pagi sarapan jam 7 ya, seringkali jam 7 sarapan. Kemudian nanti jam 12 makan siang, terus sore masih ngemil, malamnya masih makan malam. Nah, padahal lambung kita itu memiliki siklus. Jadi siklus lambung mencerna makanan itu kurang lebih 6 jam. Jadi kalau kita makan jam 7, maka 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 itu lambungnya baru selesai. Baru bisa istirahat. Baru istirahat, baru selesai mencerna. Nah, itu pun kalau makannya nasi, makannya ya sayur-sayuran yang umum gitu. Tapi kalau makannya yang berat-berat, misal terlalu daging atau apa namanya, daging plus nasi plus tambah karbo-karbo yang lain, itu akan jauh lebih lama. Nah, ketika puasa, maka kita tutup makan itu kan dari jam 4 ya. Katakanlah jam 4 ya, jam 4 subuh kan sekitar jam segitu ya, jam 4. Maka kita makan terakhir jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu sudah berhenti. Jam 10 pagi lambung kita sudah berhenti mencerna. Nah, dari jam 10 sampai nanti jam 6 sore, kurang lebih maghrib kan jam 6 sore itu lambung kita istirahat. Nah, bayangkan ya, selama 11 bulan lambung kita kan bekerja terus hampir tanpa henti. Istirahat kalau pas tidur. Istirahatnya kalau pas tidur. Itu pun seringkali menjelang tidur masih ngemil. Banyak orang yang ngemil ya. Nah, ngemil menjelang tidur. Itu sangat melelahkan organ pencernaan kita, terutama lambung. Nah, padahal secara TCM ya, dalam pengobatan timur itu lambung itu dia kayak mataharinya organ-organ yang lain. Dia pusat generatornya di lambung. Maka problem-problem metabolik itu seringkali memang berawal dari lambung. Misal problem kolesterol, problem asam urat dan lain sebagainya. Itu kan salah satu penyebabnya dari lambung yang terlalu capek itu. Nah, dalam berpuasa ini lambung kita istirahat. Tapi ini yang unik ya. Jadi puasa itu selama ini yang kita pahami adalah puasa dari makan dan minum. Dalam hal pernapasan ada juga puasanya. Jadi puasa napas ya, puasa napas istilahnya kita napasnya tidak terlalu banyak daripada biasanya. Maka puasa napas ini akan sangat bagus apabila dikolaborasikan pada saat puasa Ramadan ini. Jadi puasa napas itu gini tekniknya. Tarik napas lebih pelan ya. Jadi tarik napas lebih pelan, kemudian hembuskan napas jauh lebih pelan. Jadi misalnya tarik napasnya 4 detik, hembuskan napasnya 6 detik. Nah, secara umum itu manusia itu bernapas sehari semalam itu 20 sampai 25 ribu kali. Nah, kita harus mengurangi itu. Ketika kita bisa mengurangi jumlah napas kita, jumlah napas harian kita itu, nah itu sudah disebut dengan puasa napas. Nah, rata-rata secara umum itu kita bernapas ya kurang lebih 17 sampai 18 mungkin 19 kali per menitnya. Nah, kita
di puasa napas ini kita bisa mengurangi pernapasan kita hingga paling tidak 6 kali per menit, 6 napas per menit. Ketika napas kita per menit itu hanya 6 kali atau bahkan lebih rendah, nah itu bisa disebut kita sudah melakukan puasa napas. Puasa napas. Maka salah satu tekniknya, ini teman-teman bisa praktekkan ya. Ketika sedang ingin puasa napas ya, silakan tarik napas sepanjang 4 detik. Tarik. Hembuskan 6 detik. Gitu. Lakukan terus minimal per sesi 10 menit. Jadi pagi setelah kita sahur, nah, latihan itu 10 menit. Kemudian menjelang buka puasa kita praktek latihan puasa napas itu 10 menit. Itu minimal ya. Nah, kalau siang harinya silakan mau prakteknya lebih sering juga tidak apa-apa, lebih bagus. Nah, ketika kita melakukan puasa napas itu tadi, maka kadar karbon dioksida atau CO2 di dalam darah kita nanti meningkat. Nah, dengan meningkatnya itu berarti meningkatnya karbon dioksida atau CO2 di dalam darah nanti akan mempercepat pembakaran lemak salah satunya. Nah, bonusnya adalah ketika kita puasa Ramadan plus diiringi dengan puasa napas, maka kita yang pertama ini di luar dari ibadahnya ya, di luar dari nilai ibadahnya, secara fisik kita akan memperoleh kesehatan fisik. Bonusnya adalah diet. Nah, dan ketika kita melakukan puasa napas itu sebelum buka puasa itu tadi, maka nanti dalam hal kita buka puasa, kita makannya itu nanti kita tidak rakus. Kita bisa lebih terkendali. Jadi kalau sebelum makan kita lakukan latihan pernapasan tadi kurang lebih 10 menit, itu tubuh kita secara fisiologis dia akan lebih paham, lebih mengerti tentang apa yang akan saya butuhkan. Maka nanti secara otomatis ketika Wita sebelum buka puasa latihan napas dulu 10 menit, maka Wita akan makan sesuai dengan yang tubuh inginkan. Yang dibutuhkan yang tubuh. Dibutuhkan, iya. Maksud saya yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya itu kan orang kalau berpuasa itu kan pengen makan sesuai dengan keinginannya. Kan? Jadi misal sedang jalan-jalan, lihat es buah, pengen es buah, lihat gorengan, pengen gorengan, lihat ini, lihat itu, pengen ini itu. Tapi ketika sudah dihadapkan dengan makanannya, sudah berbuka puasa, paling nanti yang dimakan hanya beberapa saja. Dan biasanya kita makannya atau kita makan lebih rakus, sehingga akhirnya perutnya nggak nyaman. Perutnya nggak nyaman, perutnya menjadi begah, dan itu justru puasa yang tidak produktif. Nah, salah satu teknik supaya puasa kita lebih produktif adalah tadi dengan latihan napas. Karena dengan latihan napas lambat sedikit dalam itu, nanti secara fisiologis tubuh dia akan tubuh itu akan tahu sendiri bahwa oh makan yang secukupnya saja. Oh makannya cukup ini dan ini saja. Jadi nanti nggak berlebihan. Sehingga buat ibadah, untuk melakukan ibadah-ibadah selanjutnya lebih nyaman. Jadi nanti malamnya bisa lanjut taraweh dengan enak, mungkin lanjut tadarusan dengan enak. Kalau perut kita sudah begah, mau taraweh, mau tadarus, mau ibadah-ibadah yang lain, ya tentunya ya kita istilahnya aras-arasan atau males gitu. Iya, oke. Jadi yang dikatakan puasa nafas bukan sama sekali nggak puasa ya. Kalau puasa makan sama sekali nggak makan ya. Kalau sama sekali nggak nafas, aduh bahaya. Ya bahaya. Jadi puasa nafas itu maksudnya adalah puasa dari napas yang biasanya kita lakukan. Karena sehari-hari kita tadi napasnya seringkali per menit itu 17-20 kali. Nanti orang kalau stres itu napasnya lebih banyak lagi. Nah makanya dengan berpuasa ini kita mengurangi jumlah napas kita, napas per menitnya itu. Jadi dari 20 kali napas per menit kita turunkan menjadi 6 kali napas per menit. Nah itu sudah berpuasa napas. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukannya dengan cara menahan napas. Menahan napas. Ya. Nah menahan napas ini bisa dilakukan menjelang buka puasa. Jadi setelah latihan napas lambat sedikit dalam 10 menit tadi,
bisa dilakukan dengan latihan menahan napas. Nah, tadi yang pertama tadi teman-teman kan sudah melakukan latihan napas 10 menit ya. Jadi tarik 4 detik, hembuskan 6 detik. Gunakan napas lambat sedikit dalam menggunakan pernapasan diafragma. Ya. Dan tentu menghirupnya melalui hidung, menghembuskannya juga melalui hidung. Yang pertama itu tadi. Kemudian yang kedua adalah latihan menahan napas. Ya. Jadi setelah sesi 10 menit latihan tadi, dilanjutkan dengan tarik napas. Tarik napas dalam, kemudian hembuskan. Nah, ketika sudah hembuskan, langsung ditahan. Ditahan sekuatnya. Jangan menahan sampai batas maksimal ya. Jadi batasnya adalah ketika pada ini di otot-otot diafragma ini mulai bergerak. Jadi ada kontraksi otot diafragma. Nah itu berarti cukup. Segera tarik napas lagi. Tarik napas dengan santai. Kemudian napas normal. Langsung berbuka puasa. Nah itu insya Allah akan jauh lebih bermanfaat dan puasa kita akan jauh lebih produktif. Gitu. Oke. Teman-teman semoga bisa dipraktekin ya selama 30 hari ya. 30 hari ke depan dengan puasa. Jadi bisa jadi kita yang puasa kayak biasanya aja itu bisa menurunkan berat badan. Apalagi kalau dibarengi dengan latihan napas. Yang mau program diet cocok banget di bulan puasa ini dibarengi dengan pernafasan. Oke. Cukup Mas? Oke. Ya, cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.